Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Karena Neng Yudi telah menjalani 9 latihan dan kultivasinya terus berubah, sulit bagi semua orang untuk mengukur kekuatan Neng Yudi. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa meskipun kekuatan Neng Yudi kembali ke alam kesengsaraan Void, kekuatannya hanya akan sedikit lebih kuat dari Tuan Yoda dan Tuan Dameng. Tetapi sekarang tampaknya Neng Yudi lebih dari 1 atau 2 poin lebih kuat daripada mereka. Jika Neng Yudi memasuki tahap akhir dari alam kesengsaraan Void, dia mungkin bisa melawan orang-orang kuat dari alam kesengsaraan pertama hidup dan mati. Setelah membersihkan mayat Kaisar Iblis, Neng Yudi sekali lagi memimpin semua orang untuk bergerak maju. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di 8 jalur makam abadi lainnya juga terus bergerak maju. Di belakang Cuisi, 6 prajurit berjubah tidak mengatakan apa-apa menghadapi kelompok mayat Yin ini. Cuisi dan 6 prajurit independen dari alam kesengsaraan Void hampir sepenuhnya menghancurkan mereka dalam beberapa nafas. Adapun para prajurit dari Suemuya, Sekte Gunung Hitam dan Pavilion Swan Yin, mereka juga melewati bagian jalan ini tanpa bahaya apapun. Di antara 9 kekuatan, kelompok prajurit dari Kerajaan Dewa menjadi yang tercepat melewati kerumunan mayat Yin. Wanita berbaju hitam dan pria tampan bahkan tidak mengambil tindakan. Seseorang di belakang mereka bergegas keluar dan mengeluarkan senjata besar berwarna merah emas. Busur itu menembakkan 5 anak panah tajam ke arah mayat Yin. Namun kelima anak panah tajam ini seolah-olah hidup, menembak ke arah kelima mayat Yin. Tapi yang aneh adalah, setelah menembak kepala kelima mayat Yin tersebut, sisa kekuatan anak panah tersebut tidak hilang, melainkan menelan kekuatan mayat Yin tersebut dan terbelah menjadi 2 sekaligus, sehingga 5 anak panah tajam itu berubah menjadi 10 anak panah tajam dan menembaki 10 anak panah lainnya. Setelah menyerap kekuatan dari 10 anak panah tajam tersebut, terus terbelah hingga ratusan anak panah tajam, sehingga mereka dapat melenyapkan mayat Yin ini hanya dalam beberapa tarikan nafas. Kemudian semua anak panah tajam bergabung menjadi 1 anak panah tajam dan ditembakkan ke arah mayat Kaisar Iblis terakhir. Dengan 1 anak panah menembus kepala mayat Kaisar Iblis dalam sekejap. Jika kekuatan busur ini dilihat oleh banyak pejuang di wilayah tengah, mereka akan sangat iri hingga tidak bisa berkata-kata. Menurut ciri-ciri busur ini, jika terjadi perang sekte, 1 bisa berubah menjadi 2, 2 bisa berubah menjadi 4, 4 bisa berubah menjadi 8. 1 anak panah mungkin bisa membunuh jutaan prajurit. Busur Tai Suhua Yi Tuan Gong memang layak untuk reputasinya. Puji penjaga lain di alam hidup dan mati. Mendengar itu, prajurit yang memegang busur dan anak panah itu tersenyum tipis, lalu meletakkan busurnya. Adapun wanita berbaju hitam dan pria tampan, mereka sepertinya tidak melihat pemandangan di depan mereka. Keduanya bahkan tidak memperhatikan percakapan antara 2 pria kuat di alam hidup dan mati, dan ekspresi mereka juga tidak berubah, seolah-olah semuanya harus seperti ini. Segera mereka berdua melewati mayat di tanah dan berjalan ke depan. Namun yang paling tidak beruntung adalah keluarga kelas 3, keluarga Yan dari kota Tieyan. Keluarga kelas 3 ini juga dianggap sebagai keluarga bangsawan di wilayah tengah. Pemimpin keluarga, Yan Shaofeng, dia adalah sosok di tahap tengah alam kesengsaraan Void. Sayangnya, kecuali Yan Shaofeng, anggota keluarga yang lainnya pada dasarnya berada di alam alkimia ilahi. Jelas keluarga Yan telah bekerja keras untuk menjadi keluarga kelas 4, dan keberadaan lampu makam abadi adalah harta rahasia yang diturunkan dari nenek moyang keluarga Yan selama ratusan tahun. Di makam abadi Tianmo, setelah budidaya mereka ditekan,
kecuali Yan Xiaofeng yang memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Yang lain tidak mampu melawan mayat Yin, jadi mereka dicapik-capik oleh mayat Yin dalam waktu singkat. Kecuali Yan Xiaofeng, satu orang selamat. Pada saat ini, Yan Xiaofeng hampir menjadi gila, tetapi dia sendiri jelas tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kemunculan mayat Kaisar Iblis Yin yang terakhir, Yan Xiaofeng tidak punya pilihan selain mundur dan masuk ke dalam terowongan. Karena jika keluarga Yan tidak memiliki orang kuat seperti dia di alam kesengsaraan Void, mereka akan terpecah oleh keluarga dan kekuatan lain dalam hitungan menit, jadi dia tidak bisa mati. Namun ketika Yan Xiaofeng berjalan kembali menyusuri koridor, dia mendengar suara samar. "Masuk ke makam abadi saya, jangan tanya tentang jalan pulang." "Siapa itu?" Ketika Yan Xiaofeng mendengar suara itu, mau tak mau dia panik dan lari ke koridor dengan kecepatan penuh. "Dewa kerajaan di langit, arahkan leher Anda untuk menerima keabadian." Suara itu terus melantunkan sesekali, yang membuat Yan Xiaofeng menjadi semakin panik. Namun meskipun koridornya panjang, di bawah gerakan cepat orang kuat di alam kesengsaraan Void, dia dapat dengan cepat melewatinya kembali, dan pintu masuknya tepat di depannya. Selama dia bergegas keluar dari koridor dan memasuki lorong luar angkasa, Yan Xiaofeng dapat kembali ke kota garam besi. Tetapi ketika dia bergegas ke pintu masuk koridor, dia menemukan ada batu nisan tambahan di pintu masuk koridor. Ada beberapa kata yang terukir rapi di batu nisan. Meskipun kata-kata itu tidak sulit untuk dikenali, tapi bagaimana Yan Xiaofeng bisa repot-repot mengidentifikasi kata-kata di batu nisan itu sekarang? Saat dia berlari, energi nyata di tubuh Yan Xiaofeng bersinar seperti sinar cahaya. Kemudian dia meninju. Sebuah batu nisan mencoba menghentikan saya dan menghalangi jalan saya. "Hancurkan untuk saya." Tinju langit terbakar. Duar. Segera suara teredam terdengar karena batu nisan ini sepertinya hanya terbuat dari batu biru biasa. Bahkan seorang pejuang di alam pemurnian tulang dapat menghancurkannya dengan sebuah pukulan. Namun setelah menerima pukulan Yan Xiaofeng, batu nisan itu tidak bergerak sama sekali dan berdiri kokoh. Segera dia maju ke depan lagi dan meninju dengan keras. Duar, duar. Setelah meninju berkali-kali, Yan Xiaofeng tidak dapat melewati batu nisan, sehingga Yan Xiaofeng hampir menjadi gila dan terus menabrak batu nisan itu dengan putus asa. Namun saat batu nisan itu terus dipukul, tulisan di atasnya masih sedikit bersinar. Baru pada saat itulah Yan Xiaofeng memperhatikan kata-kata di atasnya. "Ketika kamu memasuki makam surgawi abadi saya, jangan tanya tentang jalan pulang. Di istana kerajaan di langit, Anda dapat menikmati kehidupan abadi di leher Anda." Ada tanda tangan di sebelahnya, dan ada dua kata tertulis di atasnya, dengan karakter Tianmiao. Meskipun itu hanya dua kata, tapi itu seperti gunung besar. Ketika Yan Xiaofeng mendongak, dia merasa matanya hitam, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Pada saat ini, suara lain datang dari belakang Yan Xiaofeng, tapi itu sekelompok besar mayat Yin dan Kaisar Iblis mayat Yin mengikuti koridor dan menghalanginya di belakang. Yan Xiaofeng bersandar di batu nisan, matanya penuh keputusasaan, bahkan hatinya dipenuhi penyesalan. Dia berasal dari keluarga kelas 3. Kenapa saya berpikir untuk mengambil makanan dari mulut harimau dan ikut bersenang-senang dengan sekte kelas 4 dan 5. Sebagai seorang pejuang, yang paling penting adalah menimbang berat badan dan kekuatanmu sendiri. Tapi dia ingin bersaing dengan sekelompok kekuatan top di wilayah tengah. Jadi itu hanya menghancurkan diri. Pada saat ini, Lo Sheng mengikuti Neng Yudi dan perlahan-lahan melewati makam abadi. Sejak membunuh mayat Yin itu, mereka tidak ada yang menghadapi bahaya yang layak.
Ruang dalam makam abadi begitu luas sehingga sulit untuk dibayangkan. Setelah semua orang berjalan sekitar 2 batang dupa, mereka mendengar Tuan Soda tiba-tiba berkata dan terkejut, "Taman obat!" Mendengar itu, semua orang mengikuti pandangan Tuan Zoda dan melihat bahwa memang ada tanaman obat besar tidak jauh dari sana. Sebelumnya, belum ada seorang pun yang mengunjungi makam abadi ini sejak dibangun. Jika rumput abadi benar-benar ditanam di tanaman obat sebelumnya, setelah ribuan tahun mereka tumbuh, pasti nilainya tidak akan terukur. Melihat itu, ada sedikit kegembiraan di wajah Neng Yudi karena langkah baiknya jika dia bisa menemukan bunga kehidupan dan kematian di taman obat ini. Bagaimanapun bunga kehidupan dan kematian sangat penting baginya dan gurunya. Saat ini, semua orang di Yundian juga bergegas menuju kebun obat dengan cepat dan Lo Sheng mengikuti dari belakang. Di tanah di pintu masuk tanaman obat ini ada tulisan ritual tertulis di atasnya. Jadi saat melihat kata ritual, kelopak mata Lo Sheng sedikit melonjak. Apa artinya ini tanaman obat ini adalah hadiah? Namun makam abadi Tianmo ini penuh dengan keanehan. Jika memang berbahaya, apakah mayat di depan pintu itu benar-benar berbahaya? Bisakah sekte kelas 4 biasa masuk? Siapa yang akan membangun tujuannya sendiri seperti ini? Dan juga membesarkan sekelompok mayat Yin untuk menjaga makam abadi. Mengapa para tetua Yundian banyak berpikir? Mungkin saya terlalu khawatir, pikir Lo Sheng diam-diam, lalu dia juga berjalan ke taman obat. Saat dia melangkah ke taman obat, segala macam wewanginan aneh masuk di hidungnya. Baunya enak sekali. Melihat sekeliling, mereka dapat melihat segala jenis bunga dan tanaman eksotik bermekaran di taman obat ini. Mungkin karena sudah ribuan tahun tidak ada yang merawatnya, bunga dan tanaman eksotik ini tersebar yang agak berantakan. Ini ambergris. Seorang tetua mengeluarkan suara terkejut. Cetakan mimpi? Ini benar-benar cetakan mimpi. Sesepuh lainnya tertawa. Neng Yudi melewati bunga dan tanaman eksotis, tetapi ekspresi kekecewaan berangsur-angsur muncul di wajahnya karena dia tidak menemukan buku legendaris kehidupan dan kematian. Meskipun ramuan ini sangat berharga, mereka hanya dapat digunakan sebagai bahan baku ramuan kelas 5 atau 6 dan mungkin tidak dapat menarik perhatian Neng Yudi. Tapi Lo Sheng juga memetik beberapa tumbuhan dengan tepat. Tetapi semuanya adalah tumbuhan yang dapat menstabilkan kultivasinya. Pada saat ini, suara King Long terdengar lagi. Lo Sheng, tumbuhan di kebun obat ini sangat berharga. Apa yang berharga? Lo Sheng bertanya dengan curiga. Bukankah hal yang paling berharga di kebun obat adalah tanaman obat? King Long terkekeh dan berkata, di tengah tanaman obat ini ada segenggam penuh dari tanah coklat. Demi nilai sangat tinggi, jadi ambillah segenggam tanah ini. Segenggam tanah? Lo Sheng menunjukkan ekspresi aneh. Iya, itu bukan tanah biasa, kata King Long ringan. King Long memiliki visi yang paling unik. Di matanya, ramuan spiritual ini tidak populer. Tapi Lo Sheng tidak ragu sama sekali dan berjalan menuju tengah taman obat. Saat beberapa tetua dengan panik memetik ramuan spiritual ini, tapi Nenek Yu dan Neng Yudi tidak menghentikan mereka. Meskipun Yundian juga memiliki kebun obatnya sendiri, tapi ramuan dan ramuan spiritual ini jauh lebih baik daripada yang ada di kebun obat Yundian. Oleh karena itu, para tetua ini rela mempertaruhkan nyawa mereka untuk mengunjungi makam abadi dan ingin mencari peluang sendiri untuk mendapatkan keuntungan sendiri. Jadi Neng Yudi juga mengizinkan para tetua ini mengumpulkan tanaman obat. Adapun para murid Yundian masing-masing bahkan lebih gembira. Bagaimanapun tanaman obat spiritual ini dianggap ramuan tingkat tinggi di Istana Awan.
Jadi masing-masing bernilai banyak uang. Bahkan bagi para tetua di alam kesengsaraan void, ramuan itu dianggap ramuan kelas atas. Jadi bagi pejuang seperti mereka di alam alkimia ilahi bisa dibayangkan. Meski tak berani bersaing dengan sesepuh di tengah kebun obat, mereka puas hanya memetik di pinggirnya. Tapi Loseng berjalan menuju tengah tanaman obat, sehingga banyak tetua hanya melirik Loseng dan mengabaikannya. Segera Loseng mengalihkan pandangannya ke tanah dan melihat sekeliling. Lagi pula kebun obat penuh dengan tanaman subur berwarna hitam. Tetapi saat ini, di bawah kaki Loseng ada area seukuran telapak tangan yang berwarna coklat. Apakah ini Tanasi? Loseng bertanya. Ya, gali aja. Ini akan berguna di masa depan, kata Qinglong dengan tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Loseng mengeluarkan pedang panjang di tangannya, menusukkannya ke dalam tanah dengan suara desir. Memotong 4 kali di sepanjang tanah dan kemudian mencungkil tanah coklat dengan cungkil ringan. Namun yang mengejutkan Loseng, benda ini tampak seperti gumpalan coklat, tetapi sangat berat untuk dipegang. Dengan kekuatan lengan Loseng saat ini, masih terasa berat. Dan ketika sebidang tanah berwarna coklat ini digali, itu terus mengalir dan membentuk bola kecil berwarna coklat, namun memancarkan kilau logam. Tetapi benda ini bukanlah emas atau tanah. Ini memang suatu hal yang aneh. Apa itu? Mata Tuan Zyoda berkilat dan dia berjalan menuju Loseng dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Bahkan mata beberapa tetua juga berkumpul dan mereka melihat bola coklat kecil di tangan Loseng dengan mata berapi-api. Meskipun mereka tidak mengenali benda ini, mereka juga tahu bahwa itu bukanlah hal yang luar biasa. Tapi Ning Yudi tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Barang-barang di taman obat secara alami adalah milik siapapun yang menemukannya. Hanya saja Tuan Zyoda bereaksi paling cepat dan dia ingin mengambil tanah di tangan Loseng tanpa bisa mengambil tindakan pencegahan. Tanpa diduga, Loseng mengembalikan telapak tangannya dan menghindari genggaman Tuan Zyoda. Kemudian Loseng memasukkannya bola coklat itu ke dalam cincin penyimpanannya dengan kecepatan kilat. Kemudian memandang Tuan Zyoda dengan ringan. Dia meliriknya dan berkata, "Apa yang Anda lakukan?" Tuan Zyoda terkekeh. "Tidak apa, saya hanya ingin tahu dan ingin melihatnya." Tuan Zyoda mencibir tetapi berbalik untuk melihat ke kebun obat untuk melihat apakah ada ramuan yang bisa dia gunakan. Rumput spiritual telah hilang. Tuan Zyoda mengatakannya dengan ringan. Jika Tuan Zyoda baru saja mengambilnya tanpa bisa meredamkannya, saya khawatir tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Ning Yudi maju. Jelas Tuan Zyoda pasti sudah mengetahui hal ini, jadi dia tiba-tiba mengambilnya, tapi dia tidak menyangka reaksi Loseng begitu cepat. Dalam waktu singkat, seluruh kebun obat dipetik bersih oleh semua orang, bahkan garis meridian ramuan spiritual pun tidak luput. Setelah mengumpulkan semua kebun obat, semua orang terus bergerak maju tanpa henti. Pada saat ini, Loseng teringat kata besar Li. Di pintu masuk taman obat, awalnya merupakan hal yang aneh jika taman obat didirikan di sini. Dengan kata Li yang tertulis di atasnya, satu-satunya yang menjelaskan adalah bahwa pemilik makam abadi sengaja dirancang sedemikian rupa. Setelah melewati lorong makam abadi, kebun obat ini diberikan sebagai hadiah. Ini pada dasarnya mengundang Anda untuk memasuki guci. Tapi saya tidak tahu bagaimana situasinya ketika guci ini jatuh ke tanah. Apalagi sekarang dia berada di dalamnya dan tidak ada jalan kembali. Tidak lama setelah melewati taman obat, semua orang melihat sebuah pintu besar. Pintu ini agak aneh karena ada banyak pintu kecil di atas pintu. Pintu-pintu kecil ini disusun berjajar. Saat Loseng melihatnya, dia memperkirakan di sana ada 45 pintu kecil. Mengapa ada begitu banyak pintu kecil?
Neng Yudi mengerutkan kening dan melihat. Semua orang masuk melalui pintu yang sama, kata Dameng, karena tempat ini tabu untuk mengeksplorasi situasi putus asa ini. Jika berpisah dengan gegabah, mungkin situasinya akan lebih buruk. Jadi usulan Tuan Dameng tentu saja benar. Saat Neng Yudi ragu-ragu dan memimpin untuk membuka pintu itu, saat dia masuk, tiba-tiba pintunya tertutup. Apa yang terjadi? Loseng dan Nenek Yu mengerutkan kening secara bersamaan. Hanya satu orang yang bisa melewati pintu. Loseng mengulurkan tangannya untuk menarik pintu, tetapi menemukan bahwa pintu lipat kecil itu tidak bergerak sama sekali. Segera Nenek Yu mengulurkan tongkatnya dan memukul pintu kecil itu dengan keras. Tuar! Dengan suara yang teredam, pintu kecil itu tidak rusak sama sekali. Melihat pemandangan itu, semua orang saling memandang. Tidak tahu apa yang terjadi pada Neng Yudi ketika dia memasuki pintu. Bahkan ekspresi Loseng menjadi gelap dan dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu kecil lain. Di sebelah pintu kecil yang dimasuki Neng Yudi, lalu dia masuk. Begitu dia masuk, Loseng merasakan ketertarikan yang besar. Menarik dirinya ke depan dengan berat, sehingga dia tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Jadi dia bahkan tidak bisa mundur karena pintu di belakangnya tertutup rapat. Pantas saja Neng Yudi menutup pintu kecil itu setelah memasuki pintu ini, karena dia tidak bisa keluar sama sekali. Pada saat ini Loseng menemukan dirinya berada di ruang gelap, kecuali cahaya terang tepat di depannya. Ada kegelapan di segala arah. Saya hanya bisa gigit jari dan bergerak maju. Loseng berjalan sebentar di ruang gelap ini, sehingga semakin dekat dengan cahaya. Setelah mendekati cahaya, dia mengambil satu langkah dan berjalan keluar dari lorong gelap dalam sekejap. Dia sebenarnya berada di sebuah platform yang lebarnya setengah kaki dan panjang satu kaki. Loseng! Suara Neng Yudi datang dari sisi kiri Loseng. Melihat Yudi aman dan sehat, Loseng menghela nafas lega, karena Yudi ada di platform di sebelahnya. Kedua platform itu hanya berjarak beberapa kaki, meskipun orang dewasa dapat melintasinya hanya dalam satu langkah. Namun begitu Loseng mencapai tepinya, penghalang hijau jamrut menghalanginya. Ada apa ini? Loseng mengerutkan kening. Neng Yudi bersandar di tepi dan mengulurkan jari anggreknya untuk menjelajahinya dengan lembut. Begitu ujung jarinya melintasi tepi platform, penghalang hijau jamrut muncul. Ada penghalang di sekitar platform ini, jadi Anda tidak bisa melewatinya. Setelah Loseng mencoba menghancurkan penghalang ini, tetapi tidak berhasil, jadi Loseng mulai melihat ke lingkungan. Tempat ini adalah jurang yang sangat besar berbentuk lingkaran. Dasar jurang ini tidak terlihat sama sekali. Hanya lapisan kegelapan yang terlihat, seolah-olah jurang ini adalah jalan menuju neraka. Namun bagian depan kiri dan kanan Loseng, semuanya terbungkus lapisan penghalang hijau jamrut ini, dan dia tidak bisa melompat. Bahkan jika dia mau, jurang tersebut mungkin lebarnya sekitar 4 hingga 500 kaki. Saat Loseng memperhatikan sekelilingnya, dia menemukan bahwa ada 9 platform seperti Loseng. Dan ada 40 atau 50 platform yang menonjol dari setiap tempat. 9 tempat. Loseng merenung sejenak. Angka 9 seharusnya berhubungan dengan 9 lampu makam abadi. Kali ini ketika 9 lampu makam peri dinyalakan, masuk akal jika 9 kekuatan akan bergabung. Namun mereka tidak melihat kekuatan lain di sepanjang jalan. Sepertinya mereka harus berkumpul di sini. Namun apa maksud dari desain makam abadi ini? Mungkin ini jalan buntu yang dirancang untuk menjebak semua orang di sini. Pada saat ini, Nenek Yu juga melewati pintu kecil dan memasuki platform di sebelah kiri Neng Yudi. Dan orang-orang dari Istana Awan juga terus berdiri di platform mereka. Setelah beberapa saat, seseorang muncul tepat di depan Loseng. Itu adalah putra ketujuh dari Suling.
orang-orang dari sekte suling. Lo Seng melihat orang-orang yang terus-menerus muncul di platform yang berlawanan. Akhirnya menempati 34 platform, yang berarti bahwa sekte suling mengirim setidaknya 3 orang tetua dan 14 murid yang memasuki makam abadi Tianmo. Nenek Yu, saya tidak menyangka bahwa istana Yundian Anda benar-benar mendapat lampu makam abadi, kata tetua King Yu sambil tersenyum dari kejauhan. Setelah dia berdiri di peronnya, Nenek Yu tersenyum tipis. Saya juga tidak menyangka salah satu dari 9 lampu itu akan jatuh ke tangan sekte suling Anda. Di wilayah tengah telah ada spekulasi selama ratusan tahun. Ada rumor tentang salah satu dari 9 lampu itu jatuh ke tangan sekte suling, sehingga rumornya sudah jelas sekarang. Lo Seng, suara yang sedikit kekanak-kanakan datang dari sekte suling. Mendengar itu, Lo Seng menoleh dan tersenyum tipis. Itu adalah Xiaoji, jenius tingkat dewa dari sekte suling. Masih ada pertarungan di antara kita. Meskipun suara Xiaoji kekanak-kanakan, suaranya sangat jelas. Lo Seng merentangkan tangannya. Ada kemungkinan. Sebelumnya Lo Seng untuk sementara waktu mengundurkan diri dari konferensi seni bela diri. Dan yang paling mengecewakan adalah Xiaoji, karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Lo Seng, sehingga Xiaoji selalu sangat menyesal. Bahkan setelah dia kembali ke sekte suling, dia selalu berulang kali ingin bertarung dengan Lo Seng. Jangan lupa apa yang Anda katakan. Xiaoji mengerutkan bibirnya dan berkata, baiklah, jawab Lo Seng ringan saat ini. Sekarang pikiran Lo Seng tidak tertuju pada Xiaoji, karena saat dia berada di konferensi seni bela diri, Cuisi pernah mengumumkan bahwa dia memiliki lampu makam abadi. Jadi dia seharusnya akan muncul sekarang. Saat dia memikirkan hal ini, sebuah suara yang kuat tiba-tiba datang. Wah, kita bertemu lagi. Jurang ini seperti cerobong asap raksasa dengan semua platform tersebar pada tingkat yang sama. Pada saat ini, orang-orang berdiri di peron satu demi satu, dan suara yang kuat dan bertenaga itu datang dari sisi peron. Saat ini Lo Seng mengangkat alisnya, karena Cuisi lah yang berbicara padanya. Ketika semua orang Yundian melihat Cuisi, rasa gugup tiba-tiba muncul di wajah mereka. Karena formasi pelindung sekte dapat dikatakan bahwa Yundian dan Cuisi sedang bertarung sampai mati. Jika mereka berada di Yundian, tidak apa-apa. Setidaknya akan ada formasi 3 pembunuhan Xiao Tian untuk melindungi mereka. Tapi jika Yundian dibiarkan menghadapi Cuisi sekarang, bagaimana mereka bisa menolaknya? Mendengar kata-kata Cuisi, Lo Seng hanya mencibir. Sungguh suatu kehormatan. Pada saat ini, orang lain muncul di platform lain, dan ternyata itu adalah 3 pria gemuk dari Aliansi Bisnis Dunia, serta orang-orang dari Aliansi Bisnis Dunia. Bahkan ada juga banyak tetua dari aliansi bisnis. Dan Lo Seng menemukan bahwa orang-orang Tuan Xiao juga ada di antara mereka. Meskipun Tuan Xiao juga seorang pejuang yang sudah tua, tetapi tidak mampu menerobos. Dalam hal ini mereka akan keluar mencari peluang, berharap bisa menerobos dan memperpanjang umur mereka. Lagi pula, jika Anda mencobanya, Anda mungkin akan hidup ratusan tahun lagi. Jika tidak, yang paling bisa Anda lakukan adalah mati. Jika Anda hidup dalam damai, pada akhirnya Anda harus menghadapi kematian, dan inilah yang dilakukan para pejuang. Pemimpin aliansian, pemimpin aliansimo. Neng Yudi mengangguk ke arah ketiga pemimpin aliansi bisnis dunia. Lagi pula, Yundian memiliki hubungan yang baik dengan aliansi bisnis Tianxia. Belum lagi, raksasa abadi aliansi bisnis juga ada di sini. Jika mereka saling membantu, mereka tidak akan takut pada Cuisi.
Jadi ketika semua orang di istana Yundian melihat orang-orang dari aliansi bisnis dunia, mereka semua merasa lega. Segera setelah itu, semakin banyak orang muncul. Master Sekte serta tetua Suemuya dan Sekte Gunung Hitam juga muncul di peron. Namun ada satu platform yang sangat aneh. Pada 45 platform itu, hanya satu orang yang muncul sendirian. Dan dia adalah seorang pejuang Parobaya yang tidak tinggi. Namun dia juga memiliki tingkat kultivasi hidup dan mati. Orang-orang kuat di alam hidup dan mati di wilayah tengah dapat dihitung dengan satu tangan. Tetapi pria ini memiliki wajah yang asing. Jadi semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah prajurit itu. Bahkan Cuisi juga diam-diam memperhatikan. Dia merasa bahwa kekuatan prajurit itu tidak lebih lemah dari miliknya. Jadi dia bertanya dengan keras. "Temanku, dari mana asal Anda di wilayah tengah?" Setelah prajurit itu naik ke peron, dia menemukan bahwa ada penghalang yang tidak bisa dipecahkan di sekelilingnya. Dia segera duduk bersila dan menutup matanya untuk beristirahat. Setelah mendengar kata-kata Cuisi, prajurit Parobaya itu membuka matanya dan menatap ke arah Cuisi dengan ringan. "Dongdang, itu orang terkuat di wilayah tengah. Raja Jat Cuisi, apakah ada seseorang yang tidak saya kenal?" Mendengar itu, Cuisi mengerutkan kening, karena ini bukan kata yang bagus dan bahkan ada sedikit provokasi. Tetapi Cuisi tidak memiliki kesan tentang orang ini. Prajurit Parobaya itu tersenyum dingin. 8.000 mil berlari siang dan malam. 4 juta orang mengejar saya tanpa henti. Saya tidak tahu apakah Cuisi mengingat saya. Bahkan saya tidak tahu apakah Sekte Suling mengingat saya. Apakah Yundian mengingat saya? Bahkan aliansi bisnis dunia ingat dengan saya. Mendengar kata-kata prajurit Parobaya, alis banyak orang yang hadir tiba-tiba melonjak dengan ekspresi luar biasa di mata mereka. Neng Yudi mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tenang, "Ternyata itu dia." "Siapa dia?" Loseng bertanya dengan rasa ingin tahu. 8.000 mil, 4 juta orang. Loseng juga bingung. "Raja Racun, Wusan. Pada awalnya hanyalah seorang kultivator di alam kesengsaraan Void. Karena dia memperoleh metode rahasia 5 racun. Dia diburu oleh banyak pejuang di wilayah tengah. Bahkan aliansi bisnis dunia bersatu dengan beberapa sekte besar kami untuk menawarkan hadiah 1 juta. Untuk menemukan petunjuk tentang Wusan, akan diberi banyak hadiah dengan batu esensi sejati terbaik, sehingga seluruh wilayah tengah mulai mengelilingi orang ini. Namun setelah dia mempraktekkan teknik suci 5 racun, dia menjadi sangat kuat dalam keterampilan racun, dan dia diburu 8.000 mil oleh jutaan prajurit, tapi dia masih melarikan diri pada akhirnya. Neng Yudi berbisik, "Tetapi saya tidak ikut, saya masih muda saat itu." "Waktu itu Anda masih muda?" "Ziodi, berapa umur Anda sekarang?" Loseng tiba-tiba bertanya. Mata cantik Neng Yudi menatap Loseng. "Yang jelas saya lebih tua dari Anda." Melihat ekspresi marah Neng Yudi, Loseng hanya tersenyum. Cuisi tersenyum tipis. "Jadi itu Anda? Saya tidak menyangka setelah Anda melarikan diri, Anda berada dalam bahaya kematian. Saat itu Anda melarikan diri dari saya dengan teknik paling beracun di dunia. Jadi saya menyimpulkan bahwa Anda adalah juga orang yang sangat beruntung." "Salah, bukan kentut yang buruk. Saya dipaksa masuk ke rawa Yunmeng oleh Anda dan menjalani kehidupan seperti rambut dan meminum darah selama beberapa dekade, sehingga saya tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Ketika saya mendapatkan warisan dari Tianmo, saya akan menumpahkan darah di wilayah tengah, memberantas semua omong kosong sekte kelas 4 dan kelas 5, dan membangun tanah suci saya sendiri." Wusan He berkata dengan dingin. Cuisi mengangkat alisnya dan hanya tertawa 2 kali tanpa berkata apa-apa.
Meskipun Wusan sangat kuat, dia mungkin bukan lawan Juicy. Selain itu, orang ini tidak mengincarnya sendirian. Lagi pula, Wusan menjelaskan dia benci sekte Suling, aliansi bisnis dunia, dan undian sampai mati. Mengapa Juicy yang menanggung kemarahan orang ini? Namun pada saat ini, orang lain muncul di platform terakhir dan ternyata adalah seorang wanita berbaju hitam dan seorang pria tampan. Wanita berbaju hitam ini hanya pada tahap awal alam kesengsaraan Void, dan pria tampan itu berada di tahap tengah alam kesengsaraan Void. Setelah keduanya muncul, mereka melihat sekeliling dengan ringan dan ada ekspresi jijik di wajah wanita berbaju hitam, dan dia berkata dengan ringan, "Apakah ini para pejuang dari wilayah tengah?" Wanita berbaju hitam itu relatif dekat dengan Juicy, sehingga Juicy sedikit terkejut ketika mendengar ini. "Apakah Anda dari kerajaan Tuhan?" Mendengar kata-kata Juicy langsung menarik perhatian semua orang di wilayah tengah. Sebenarnya ada prajurit dari kerajaan dewa. Dengan kata lain, salah satu dari 9 lampu benar-benar jatuh di kerajaan dewa. "Apakah Anda bertanya kepada saya?" Wanita berbaju hitam itu berkata dengan ringan. Setelah mendengar ini, pembuluh darah di leher Juicy tiba-tiba membengkak, dan dia menatap wanita berbaju hitam itu dengan muram. "Apa katamu? Katakan lagi, jika Anda berani." "Adik perempuan saya bilang, Anda hanya seorang semut, jadi apa? Menurut saya itu sudah menjadi gelar kehormatan, jadi seharusnya merasa tersanjung." Pria tampan itu tersenyum kecil. Momentum turbulen menyebar dari tubuh Juicy, tetapi semuanya terhalang oleh penghalang hijau di tepi platform Juicy. Sebelumnya Yundian telah mempermalukannya. Sekarang 2 junior dari alam kesengsaraan Void memanggilnya semut. Jadi bagaimana Juicy bisa menanggung ini? "Apakah Anda tidak takut mati?" Juicy berkata dengan dingin. Pria dan wanita itu mencibir dan gadis berbaju hitam segera berkata, "Kalian hanya semut di wilayah utara. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat." Ketika banyak pejuang di wilayah tengah mendengar gadis berbaju hitam, ekspresi mereka menjadi suram. Kedua orang dari kerajaan dewa ini sepertinya bukan lampu hemat bahan bakar, dan mereka tidak hanya mengincar Juicy, tapi semua prajurit di wilayah tengah. Tapi bagaimana mungkin kedua orang yang berada di alam kesengsaraan Void berani merajalela? Mereka berdua terlihat sangat muda dan mereka mungkin tidak seusia sama sekali, yang menunjukkan mereka cukup berbakat. Tetapi dalam hal kekuatan, mereka mungkin bukan tandingan sekte kelas 4 manapun yang hadir. Saat gadis berpakaian hitam itu selesai berbicara, beberapa prajurit berpakaian hitam muncul di samping kedua orang itu. Prajurit berpakaian hitam ini jelas merupakan pria kuat di alam hidup dan mati. Lo Sheng lalu menggelengkan kepalanya. "Pantas saja Anda begitu percaya diri. Ternyata Anda dilindungi oleh sekelompok orang di alam hidup dan mati." Setelah prajurit berpakaian hitam itu muncul, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tampaknya kekuatan ini dipimpin oleh pria dan wanita itu. Melihat prajurit berpakaian hitam itu, Juicy juga memasang ekspresi serius di wajahnya. Saat ini, kedelapan kekuatan berdiri di platform di sekitar jurang. Tetapi semua orang melihat ke platform kosong terakhir. Namun tidak ada yang muncul di platform itu. Semua orang tidak dapat membayangkan bahwa platform terakhir awalnya milik keluarga Yan di kota Tieyan. Dan semua orang di keluarga Yan yang masuk kali ini telah dihancurkan oleh mayat Yin. Sekarang semua orang berspekulasi, saling memandang atau berkomunikasi dengan energi yang sebenarnya, dan mendiskusikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu mengapa makam abadi Tianmo dirancang seperti ini. Apa yang ingin dilakukan oleh Tianmo ketika dia jatuh ke tanah? Saat semua orang berspekulasi, sekelompok cahaya muncul di tengah jurang, dan kelompok cahaya itu seperti setetes air berputar terus-menerus, dan akhirnya berubah menjadi bentuk persegi.
Ketika bentuknya mulai stabil, bentuk persegi berwarna putih susu dan bintik-bintik merah muncul. Pada akhirnya, bola cahaya tersebut berubah menjadi sebuah dadu. Sebuah dadu yang sangat umum ditemukan di ruang perjudian. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.